أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada terang benderang. Dan orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka adalah syaitan atau taghut yang mereka mengeluarkan dari cahaya kepada kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua 257. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 257. Hadirin kaum muslimin, yang bisa kita tangkap di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, penolong dan penyelamat orang-orang yang beriman, yang mana yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah membawa, mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang benderang. Gelap gulita itu artinya dalam kekufuran atau keingkaran. Sementara walladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, penolong-penolong mereka, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut. Seperti apa nanti taghut? Insyaallah akan kita coba. Yukhridunahum minan nur ila dzulumar. Taghut itu membawa dari gelap, dari kebaikan, dari terang benderang, dari keimanan, membawa kepada gelap gulita,
kepada yang namanya kesesatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam ilmu tafsir ada beberapa kata yang bisa kita petik. Yang pertama adalah zulumat. Zulumat itu artinya gelap gulita atau kegelapan. Bisa saja dalam kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, atau di luar Islam itu sendiri. Itu tergolong kepada zulumat, gelap gulita. Hadirin kaum muslimin, kemudian yang kedua ada kata-kata an-nur. Di dalam ilmu tafsir adalah simbol dari tauhid atau keimanan, ketaatan kepada Allah. Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada kebaikan, terang benderang, keimanan. Kemudian yang ketiga ada tauhid. Tauhid di sini maknanya adalah sesuatu yang dipertuhankan. Hadirin, ingat, tauhid itu sesuatu yang dipertuhankan. Dia bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Hadirin kaum muslimin, dalam pandangan Syed Qutb bahwa tauhid itu adalah segala bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, segala bentuk penentangan terhadap rambu-rambu aturan Allah, itu tauhid. Laya dojo saja bentuknya, kalau menentang aturan Allah, sudah melanggar aturan Allah, bahkan tidak peduli lagi dengan aturan Allah, itu adalah tauhid. Sekarang yang heboh kan itu lato-lato. Ingat itu, mungkin ada nilai baiknya, tapi nilai buruk dan mudaratnya banyak di sana. Contohnya, satu, di mana-mana selalu menimbulkan keributan. Sifat itu tidak boleh dicontoh sebagai orang yang beriman. Jadi kalau kita orang beriman, al-muslimu man salimal muslimun, orang muslim yang baik itu adalah yang mana orang muslim yang lain aman, damai, min lisani wa yadihi, dari lidahnya, ucapannya, perkataannya, dan tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi contoh yang seperti itu, lato-lato itu tidak benar. Di mana-mana menimbulkan keributan, itu tidak baik. Yang kedua, atas bawah selalu mengadu domba. Ribui orang, bacaka orang, tidak senang dia kalau orang itu tidak ribut. Itu tidak benar. Mungkin nilai baiknya ada, keseimbangan, olahraga, dan lain-lainnya, tapi itu sifatnya musiman. Suatu saat pasti akan habis. Dulu ada musiman layang-layang, habis, hilang. Ada demamnya batu cincin, habis, hilang. Sekarang lato-lato, mulai dari yang kecil, besar, tua, muda, malahan, laki, perempuan malahan. Yang anehnya lupa ibadah, bahkan mengganggu ibadah. Ini yang tidak benarnya lagi. Mengganggu ibadah, itu tidak benar lagi. Hadirin kaum muslimin, bahagian dari tauhid. Apa saja? Di antaranya yang pertama, golongan tauhid itu adalah syaitan. Syaitan selalu mengajak manusia kepada keburukan. Tidak ada yang namanya syaitan mengajak manusia kepada kebaikan, membawa taat kepada Allah, belum ada sejarahnya. Selalu bermusuhan dengan aturan Allah. Makanya syaitan itu adalah lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nyata di situ muka suye, bukan nampak oleh mata kepala awak, tapi benar adanya.
Nampak ndak nampak de mato kapal hawa itu lain cerita, karena berbeda makhluk. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, golongan tagut adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim yang membawa manusia, masyarakat, jamaahnya untuk tidak taat dan tunduk kepada Allah. Baik dalam bicara masalah hukum, bicara dalam masalah apa saja, kalau ada para hukum, para ahli hukum, para hakim, para pemimpin yang mengajak umatnya untuk durhaka, untuk tidak berbuat berlaku adil, tagut, bertentangan dengan aturan Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, setidaknya surah Al-Ma'idah ayat yang ke-14, ayat yang ke-44, 45 dan 47, wajib para hakim, para penguasa menghukum, menjatuhkan hukuman itu berdasarkan keadilan aturan Allah. Makanya Allah sampaikan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan aturan Allah, dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum kalau tidak dengan hukum Allah, tidak adil dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang menghukum kalau tidak mengikuti aturan Allah, fa ulaika humul fasiqun, mereka itu fasik, kafir, zalim, fasik. Fasik itu nyo mangarati, nyo tahu, nyo faham sekalipun, tapi tidak mau berbuat adil itu. Makanya Allah menyatakan i'dilu, itu pilamar, perintah. Adillah kamu, berbuat adil. Huwa aqrabu litaqwa, adil itu dekat kepada takwa. Makanya Rasul menyatakan bicara masalah hukum, keadilan itu, laula Fatimah binta Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat, yang mencuri, mencilok, kalau di Minang, laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangannya. Jadi hukum tu ndak samuh jama bala batuang, sabalah dipijak, sabalah diangke. Hukum itu bukan bagaikan mata pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak, tapi i'dilu, adil. Kan tua pengadilan banyak, keadilan susah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, hakim-hakim, penguasa-penguasa yang bertentangan dengan aturan Allah itu adalah sama dengan perbuatan tagut, melanggar aturan Allah. Oleh sebab itu, maka mari kita wujudkan yang akan datang ini pemimpin-pemimpin yang mengikuti aturan Allah. Syariatnya, Malik al-Malik itu penguasa Allah di dunia ini, jangan di Indonesia, di dunia ini Allah. Pelaksana kepemimpinan Allah itu Nabi dan Rasul. Sekarang Nabi dan Rasul sudah tiada, hadirin. Seluruh para Nabi dan Rasul membawa umatnya taat kepada Allah, tidak ada yang bertentangan, seluruh, termasuk Nabi Isa sekalipun. Sekarang Nabi Rasul tiada, dilanjutkan para khalifah. Khalifah telah tiada, siapa lagi? Itulah para ulama. Jadi dosa besar bagi kita yang memusuhi ulama yang istiqomah. Beda dengan ulama isu, ulama yang istiqomah, yang taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedepannya Allah memberikan yang terbaik bagi kita, bagi bangsa dan negara kita, terutama agama kita yang akan menyelamatkan kita hidup dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.